ngobrol, maka saya hentikan kajian langsung tanpa ada peringatan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad sore 16 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, tepatan dengan 7 Desember 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema Al-Awsaf Al-Hamidah lil Mar'ah Al-Muslimah, sifat-sifat terpuji untuk wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhawatil muslimat al-karimat, afani Allah wa iyyakum. Saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat-sifat wanita muslimah yang terpuji. Di antara sifatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai para istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita lainnya. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama yang wajib dimiliki oleh seorang wanita muslimah, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ayat ini, meskipun ayatnya berkaitan dengan istri-istri Nabi, akan tetapi masuk di dalamnya seluruh wanita-wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, hadhihi adabun amara Allah taala biha nisa'an nabi. Ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
istri-istri Nabi. Wa nisa'al ummati taba'un lahunna fi dzalik. Dan wanita-wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di dalamnya. Faqala mukhatiban lin nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahunna idza taqaytunna Allah kama amarahunna fa innahu la yushbihuhunna ahadun minan nisa' wa la yalhaqna fil fadilati wal manzilah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap istri-istri Nabi yang itu juga masuk kepada seluruh istri, seluruh wanita-wanita beriman, bahwa jika para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak akan ada seorang pun yang menyamai para wanita-wanita tersebut di dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi, di dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita beriman wajiblah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Surat At-Tahrim ayat 5. Surat At-Tahrim ayat 5. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin abkara. Jika Nabi menceraikan engkau, wahai kalian para perempuan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang patuh dan beriman. Jadi sifat yang terpuji bagi wanita muslimah yang pertama adalah taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya sifat terpuji bagi wanita muslimah adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keumuman surat An-Nisa ayat 59. Keumuman surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin dari kalian. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya para perempuan, agar taat kepada Allah dan Rasulnya, agar taat kepada Allah
dan Rasulnya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sifat terpuji bagi wanita muslimah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka pasti ia masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat, maka sungguh dia telah enggan. Hadis ini secara keumumannya menunjukkan bahwa siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia masuk surga. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wanita yang terpuji pertama dan paling utama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan catat baik-baik, wahai wanita muslimah, sebesar ketaatanmu kepada Allah, sebesar itu pula kebahagiaanmu. Sebesar ketaatanmu kepada Allah, sebesar itu pula keberuntunganmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat, semakin sukses. Semakin taat, semakin beruntung. Semakin taat, semakin mulia. Semakin taat, semakin bahagia. Ini sifat yang pertama yang terpuji dari wanita muslimah. Sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kedua yang terpuji yang dimiliki oleh wanita muslimah adalah wanita muslimah sangat ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita muslimah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita-wanita beriman di dalam amal-amal saleh. Wanita-wanita beriman di dalam amal-amal saleh. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat
was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wal-dhakirina Allah katsiran wal-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 25. Surat Al-Ahzab ayat 25. Yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kesucian, kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama-nama Allah. Sungguh Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa amal ibadah, dan di dalamnya juga wanita-wanita muslimah disebutkan sebagai orang yang mengerjakan amal ibadah tersebut. Di antara amal ibadah yang dikerjakan di dalam ayat ini adalah Islam, yaitu rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah. Kemudian yang kedua, iman. Ini amal ibadah, beriman, yaitu amal ibadah qalbu. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruknya. Di antara amal ibadah juga adalah sholat yang tegak. Ahli sholat, wanita muslimah yang terpuji adalah wanita yang ahli ibadah. Di antaranya wanita yang ahli dan banyak mengerjakan sholat sunnah setelah sholat wajib. Kemudian di antara ibadah juga adalah bersedekah. Wanita yang terpuji adalah wanita yang ahli ibadah, yaitu ahli sedekah. Kemudian berpuasa. Wanita yang terpuji adalah wanita yang ahli puasa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar." Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Li'anna kunna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian, atau diperlihatkan kepadaku tentang kalian, penghuni neraka yang paling terbanyak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang perempuan, "Lima ya Rasulullah?" Mengapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami para perempuan wanita yang paling terbanyak menjadi penghuni neraka? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashir."
karena kalian banyak melaknat pemberian suami dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Tidak berterima kasih kepada suami atas kebaikannya. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya sedekah. Di antaranya juga sholat dan juga berpuasa. Sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, dan juga berpuasa. Di antara hadisnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang salat khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suami, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ini hadis menunjukkan bahwa sifat yang paling utama dan terpuji bagi wanita muslimah adalah menjadi ahli ibadah. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat 35, apa? Salah tadi. 35 yang benar. Kemudian akhwatil muslimat al-karimat, afani Allah wa iyyakum, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Surat Al-Ahzab ayat 35 ini ada sebab turunnya ayat ini, sababun nuzul, yaitu para perempuan di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lana la nuzkar fil Qur'an kama yuzkarur rijal?" Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak, para perempuan disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana layaknya laki-laki? Laki-laki sering sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Turunlah ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya sifat wanita muslimah yang terpuji yang kedua adalah menjadi ahli ibadah. Ayo wanita-wanita muslimah, berprestasilah di dalam ibadah. Bukan hanya berprestasi di dalam kecantikan, keindahan, dan perhiasan serta kemewahan dunia. Berprestasilah di dalam ibadah. Ini sifat terpuji wanita muslimah yang kedua, menjadi ahli ibadah. Termasuk di dalamnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi, yaitu wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah beristighfar. Perbanyaklah beristighfar, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan perbanyak scroll media sosial atau terlalu sering memantangin aplikasi-aplikasi
jual beli online padahal tidak beli. Cuma sekedar melihat-lihat, membuang-buang waktu. Boleh melihat-lihat asalkan beli. Kalau hanya sekedar lihat-lihat terus, maka ini membuang-buang waktu. Dan waktu adalah modal hidup seorang manusia yang tidak bisa dibeli, tidak bisa digandakan waktu tersebut. Maka jadilah, bersifatlah dengan sifat yang terpuji dari wanita muslimah, yaitu ahli ibadah. Yang kedua, yang ketiga, sifat terpuji wanita muslimah adalah seorang wanita muslimah, seorang yang alim terhadap ilmu agama Islam. Sebelumnya saya ingin menceritakan beberapa cerita dari kisah para sahabiyat, bagaimana mereka ahli ibadah. Di antaranya Abdullah bin Zubair bercerita, "Ma ra'aitu imra'ataini qattu ajwada min Aisyah wa Asma." Aku tidak pernah melihat ada dua wanita sama sekali yang lebih dermawan, ahli sedekah dibandingkan Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma. Wajuduhuma mukhtalif, dan kedermawanan mereka berdua berbeda. Amma Aisyah radhiyallahu anha fakanat tajma'u syai' hatta idza ijtama'a 'indaha qasamat. Dermawannya Aisyah, beliau kumpulkan. Kalau sudah terkumpul, beliau bagikan. Wa amma Asma radhiyallahu anha fakanat la tumsiku syai'an bighadin. Asma radhiyallahu anha, beliau kebiasaannya tidak pernah memegang sesuatu yang beliau sisakan untuk besok, kecuali beliau bagikan. Ini riwayat disebutkan di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Itu contoh bagaimana Aisyah ahli ibadah. Begitu juga Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah. Beliau bercerita, anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tasridu shaum. Aisyah radhiyallahu anha terus berpuasa, hampir setiap hari berpuasa. La tuftiru illa yauma adha au yauma fitr. Tidak pernah tidak berpuasa kecuali hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jadilah, bersifatlah dengan sifat terpuji, yaitu menjadi ahli ibadah. Ibadah sedekah, ibadah puasa. Bahkan ada cerita yang menarik disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan harta dari Baitul Mal, 2 karung harta dikirim oleh Abdullah bin Zubair yang waktu itu menguasai Mekah. Jumlahnya kira-kira 100.080 dirham. Suatu saat Aisyah mendapatkan harta tersebut, kemudian beliau letakkan di sebuah nampan besar. Dan hari itu Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa. Fajalasat tuqassimuhu bainan nas. Beliau duduk membagikan harta 2 karung tersebut kepada manusia sampai sore.
wa ma 'indaha min dzalika dirham. Dan sampai sore habis semua dirham 2 karung tersebut. Sampai beliau tidak memiliki 1 dirham pun yang tersisa. Ketika sore masuk waktu maghrib, beliau berkata kepada pembantunya, "Ya jariyah, halummi faturi." Wahai pembantuku, datangkan makanan untuk aku berbuka. Kemudian pembantunya membawa khubz wa zait, roti dan minyak zaitun saja. Tidak ada lauknya, cuma roti dan minyak zaitun. Kemudian Aisyah berkata kepada Ummu Dzarrah, pembantunya Ummu Dzarrah, "Amastata'ti mimma qasamtu al-yawm an tashtariya lana bidirham lahman nuftiru alaih?" Wahai Ummu Dzarrah, kenapa engkau tidak sanggupkah membelikan daging untuk aku bisa berbuka dari harta yang aku bagikan tadi? Kenapa engkau enggak ambil? Kemudian kata Ummu Dzarrah, "La tu'annifini." Afwan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Ummu Dzarrah, "Wahai Ummu Dzarrah, kenapa cuma roti dan minyak zaitun? Tidak adakah lauknya? Dagingkah? Tidak ada?" Kemudian kata Ummu Dzarrah, "La tu'annifini." Afwan. Ummu Dzarrah berkata, kenapa tadi engkau ketika bagikan dirham tersebut, engkau tidak sisakan untuk beli daging agar engkau bisa berbuka, bukan hanya dengan roti dan minyak zaitun. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Jangan engkau cela aku. Kenapa tadi engkau tidak mengingatkan aku?" Lihat. Ini contoh ahli ibadahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu seorang yang ahli sedekah. Ahli sedekah. Kemudian juga termasuk dari ahli sedekah dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebut dengan Ummul Masakin. Ummul Masakin. Ummul Masakin yaitu Zainab binti Jahsh. Beliau disebut dengan ibundanya orang-orang miskin. Beliau senantiasa berpuasa, sholat malam, dan ahli sedekah. Senantiasa berpuasa, sholat malam, dan ahli sedekah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laqad dhahabat hamidatan muta'abbidatan mufzi'ul yatama wal aramid." Ketika Zainab binti Jahsh meninggal, beliau mengatakan, Aisyah berkata, "Sungguh telah wafat, telah pergi seorang wanita yang terpuji, ahli ibadah, orang yang selalu menggembirakan anak-anak yatim dan para janda, karena ahli sedekah." Ini. Dan Zainab binti Jahsh ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking ahli ibadahnya, beliau di rumah memiliki tali yang beliau tancapkan di dinding. Tujuannya agar tali tersebut beliau bisa gantungi saat beliau lemah untuk sholat, karena saking capeknya, sudah lamanya sholatnya. Subhanallah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Ternyata ada tali yang memanjang di antara 2 tiang di Masjid Nabawi. Lalu beliau bertanya, "Tali apakah ini?" Kemudian para sahabat menjawab,
Itu tali yang dimiliki oleh Zainab binti Jahsh, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fatarat, kalau beliau sedang letih, ta'allaqat bihi, beliau bergelantungan untuk dengan tali tersebut untuk bisa tetap menjalankan sholatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk dilepaskan tali tersebut. Ini contoh bagaimana para sahabiyat, istri-istri Nabi, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita tentang Hafsah binti Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Aisyah, innaha sawwamatun qawwamatun wa hiya zaujatuka fil jannah. Kata Jibril alaihissalam berkata tentang Hafsah, sesungguhnya Hafsah istri engkau wahai Rasulullah ahli ibadah, ahli puasa, ahli salat, dan dia adalah istrimu di dalam surga. Dia adalah istrimu di dalam surga. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak kisah-kisah tentang ahli ibadahnya para salafus saleh. Yang jelas, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, sifat terpuji bagi wanita muslimah adalah menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah terutama di dalam rumah. Sifat terpuji yang ketiga, yaitu menjadi ahli ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ada pepatah Arab mengatakan, al-ummu madrasah, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'rab. Ibunda adalah seorang sekolahan. Jika engkau siapkan seorang ibu, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang harum namanya. Al-ummu rawdun in ta'hadhu al-haya birrayyi awraqa ayyuma iraq. Seorang ibunda adalah bagaikan kebun indah. Jika engkau biasakan dia dengan sifat malu, engkau sirami dia terus dengan sifat malu, maka niscaya kebun tersebut akan tumbuh subur. Al-ummu ustadzul asatidah al-ula, syaghalat ma'athiruhum madal afaq. Ibunda adalah ustadznya para ustadz yang pertama, yang paling pertama. Seorang ustadz, seorang pengajar, seorang pendidik adalah ibu. Bekas-bekas ajarannya akan senantiasa selalu diingat sepanjang masa. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jadilah wanita-wanita yang ahli ilmu. Ini sifat terpuji yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah, ahli ilmu agama, bukan ahli ilmu dunia, ahli pedicure, ahli hair extension, ahli glowing, ahli menghilangkan jerawat, ahli rambut, bukan.
tetapi ahli ilmu agama. Perhatikan baik-baik. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini memberikan pelajaran sifat terpuji bagi wanita muslimah adalah menjadi ahli ilmu agama. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, berbicara kepada istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan pelajarilah apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian, wahai para perempuan, dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul SAW. Surat Al-Ahzab ayat 34. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perempuan sifat terpuji yang ketiganya adalah menjadi seorang yang ahli ilmu agama. Ahli ilmu agama. Ibnu Hazm berkata, "Wa yajibu 'alan nisa an-nafar litafaqquhi fid din." Wajib bagi para perempuan untuk bergerak, untuk belajar ilmu agama. Kawujubihi 'alar rijal, sebagaimana kewajiban belajar ilmu agama atas laki-laki. Wa faradu 'alaihinna kullihinna ma'rifata ahkamit taharati was salati was siyam wa ma yahillu wa ma yahrum minal ma'akili wal masyadibi wal malabisi karrijal la farq. Dan Allah mewajibkan atas mereka, para perempuan, untuk mengenal hukum-hukum bersuci, wudu, mandi junub, kemudian mensucikan darah haid, darah nifas, hukum sholat, hukum puasa, apa yang halal dan apa yang haram berupa makanan, minuman, pakaian, layaknya laki-laki. Wajib bagi perempuan muslimah mempelajarinya. Tidak ada perbedaan. Wa an ya'lamna al-aqwal wal a'mal imma bi anfusihinna wa imma bil ibahati lahum liqa'a min man yu'allimhunna. Hendaknya dia belajar tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, baik belajar sendiri ataupun melalui guru. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jadilah seorang wanita muslimah yang terpuji. Sifatnya yang keberapa ini, Bu? Yang ketiga, yaitu mempunyai ilmu agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahabar rijal bihadits. Wahai Rasulullah, para lelaki senantiasa mendengar hadis-hadis engkau. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Jadikanlah untuk kami para perempuan dari dirimu suatu hari kami mendatangi engkau wahai Rasulullah, engkau mengajarkan kepada kami dari ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mempunyai waktu khusus belajar ilmu agama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza." Silahkan kalian kumpul pada hari ini dan ini, di tempat ini dan ini. Maka mereka pun kumpul mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama Islam.
Jadilah wanita muslimah yang ahli ilmu agama. Ya, bersaing di dalam belajar ilmu agama, bukan hanya bersaing di dalam kemulusan kulit, bukan hanya bersaing di dalam kebagusan HP, kebanyakan perhiasan, bersaing di dalam banyaknya ilmu agama. Di antara wanita yang paling banyak ilmu agama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, wala a'lamu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala fin nisa'i mutlaqan imra'atan a'lama minha. Aku tidak mengetahui di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan aku tidak mengetahui di tengah para seluruh wanita secara mutlak, secara umum, ada seorang perempuan yang lebih alim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, contohlah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini ahli ilmu agama. Belajarlah ilmu agama. Jangan cuma pintar berdandan, tetapi pintarlah di dalam ilmu. Apakah boleh berdandan seperti ini atau tidak saat di hadapan laki-laki, baik yang mahram ataupun bukan mahram. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, berkata, kanat Aisyatu afqahan nisa wa ahsanan nasi ra'yan fil 'ammah. Adalah seorang Aisyah wanita yang paling faqih, paling ahli fikih di antara seluruh wanita, bahkan di antara manusia, orang yang paling dalam pendapatnya. Berapa jumlah hadis Aisyah? Sekitar 2210 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ya, banyak sekali perkataan-perkataan para ulama salaf tentang ilmu Aisyah. Ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqh wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih faqih, lebih ahli fikih, lebih ahli ilmu kedokteran, lebih ahli ilmu syair-syair bahasa Arab dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Contoh Aisyah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain diantaranya Hafsah binti Sirin, seorang tabi'i. Beliau adalah ahli fikih dari kalangan perempuan. Beliau berkata, diceritakan, qara'at Hafsatu bintu Sirin Al-Qur'ana wa hiya ibnatu 12 sanah. Hafsah binti Sirin hafal Al-Qur'an saat berumur 12 tahun. Subhanallah. Harus menjadi seorang wanita yang alimah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Belajarlah ilmu agama. Jangan mau jadi orang awam, wanita muslimah yang awam. Belajarlah ilmu agama. Ketika ada seorang laki-laki yang akan melamarmu ataupun yang sudah menikah, maka suamimu atau calon suamimu, dia harus senang, dia akhirnya senang dengan keilmuan agama dari seorang istrinya, Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali perempuan-perempuan muslimah dari kalangan para salafus saleh yang mereka ahli ilmu agama.
Di antaranya anak perempuan Imam Malik ibn Anas. Di antaranya budak perempuan Imam Malik ibn Anas. Subhanallah. Ya, budak. Budaknya berilmu agama. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Termasuk di dalamnya adalah Ummu Darda As-Sughra, ahli ilmu agama. Ini sifat terpuji yang ketiga. Taib. Sifat terpuji yang keempat yang dimiliki wanita muslimah, mereka adalah wanita-wanita yang senantiasa menjaga kesucian kemaluannya. Wanita-wanita yang senantiasa menjaga kesucian kemaluannya. Perhatikan ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesucian wanita muslimah adalah sebuah prestasi bagi wanita muslimah. Menjaga kesucian wanita muslimah adalah sebuah prestasi bagi wanita muslimah. Di antaranya yaitu berhijab. Apa itu hijab? Hijab adalah, catat baik-baik Bu, kata yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Kata yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Contoh, misalkan, lihat sekarang bagaimana kisah-kisah seorang, sebelumnya saya sebutkan dulu dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah bertabarruj. Tidak keluar rumah kecuali kalau ada hajat yang sangat mendesak. Diam di rumah, ya, atau tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena kadang-kadang seorang wanita muslimah diam di rumah, tapi melalui medsos dia kelayapan. Melalui medsos dia kelayapan. Diam di rumah atau tidak sering terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Berhijab dia. Tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Ini adalah sifat yang terpuji dari wanita muslimah, yaitu menjaga kesuciannya. Sekarang, bagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah? Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita-wanita jahiliyah berdandan. Perhatikan, Imam Mujahid berkata, dandanan wanita jahiliyah adalah al-mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah. Perempuan sering sekali keluar rumah, sering sekali jalan-jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Nampak-nampak di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itulah tabarrujnya, berdandanannya wanita jahiliyah. Berdasarkan tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, beliau berkata, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannujun fanahallahu an dzalik." Perempuan-perempuan yang bertabarruj seperti wanita jahiliyah adalah kalau keluar rumah jalannya melenggak-lenggok, menggoda laki-laki,
melenggak-lenggok, menggoda laki-laki. Itulah tabarrujnya, berdandanannya wanita jahiliyah. Menurut Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Jadi Bu, semakin tertutup, tidak pernah terlihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu, maka itu adalah semakin perempuan tersebut mempunyai sifat terpuji. Walau dalam kajian-kajian seperti ini, ya, jangan suka keluar kalau tidak perlu, karena banyak laki-laki, ya, jana banyak laki-laki langsung masuk ke dalam masjid, langsung masuk di dalam tempat yang tertutup, berhijab. Semakin terpuji, semakin tertutup perempuan wanita muslimah, semakin terpuji. Lihat lagi Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Beliau menafsiri bagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah. Sebelum saya lanjutkan, silahkan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Jika ada pertanyaan punya, kita akan jawab. Annaha tulqil khimara ala ra'siha wala tashudduhu fayuwariya qalaidaha. Bahwa perempuan meletakkan khimar. Khimar itu kain di atas rambut. Jadi kain yang dipakai oleh perempuan itu ada dua. Yang pertama khimar, kain yang diletakkan di atas rambut. Kemudian yang kedua jilbab, kain yang diletakkan di atas khimar. Biasanya panjang dari atas kepala sampai ke bawah. Khimar, ya, hanya meletakkan kain pasmina. Kemudian dia tidak ikat di bawah dagunya, tetapi dia biarkan saja sehingga terlihat lehernya, kemudian antingnya pada telinganya, kemudian kalungnya pada lehernya. Inilah tabarruj wanita jahiliyah. Saya bertanya sekarang, persis nggak seperti wanita zaman sekarang? Hah? Nah, itu yang terjadi. Wanita muslimah sifat terpujinya adalah wanita yang selalu menjaga kesuciannya, kesucian kemaluannya, keperawanannya, kegadisannya, auratnya. Salah satu di antaranya adalah tidak sering-sering keluar rumah. Sangat tertutup, tidak pernah terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Salah satu di antaranya juga adalah tidak melemah lembutkan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul." Janganlah perempuan melemah lembutkan ucapan. Ini termasuk tidak menjaga kesucian. Ini termasuk tidak menjaga kemuliaan, kehormatan. Ini termasuk tidak menjaga aurat. Ya. Tertawa-tawa di hadapan laki-laki yang bukan mahram, di rumah makan, kumpul-kumpul saat kajian. Ini tidak benar. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya seorang wanita muslimah yang menjaga kesucian kemaluannya adalah wanita-wanita yang, perhatikan, wanita-wanita yang tidak berjabat tangan, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan ditancapkan paku di kepalanya dari besi lebih ringan dibandingkan dia bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni
la usafihun nisa. Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat illa imra'atan yamlikuha." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersalaman menyentuh tangan perempuan sama sekali, kecuali perempuan yang dia miliki, istrinya dan budak-budaknya. Termasuk di dalamnya adalah tidak berkhalwat, berdua-duaan, baik di dunia nyata atau di media sosial. Wanita yang terpuji, sifatnya yang terpuji, yang menjaga kesuciannya, auratnya, keperawanannya, kehormatannya, semakin tersembunyi berhijab, semakin suci, semakin terpuji. Di antaranya tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, baik di dunia nyata atau di media sosial, melalui aplikasi-aplikasi yang ada, berhubungan via chat, berhubungan via video call ataupun telepon. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Tidaklah sekali-kali seorang wanita berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersamanya syaitan. Ini hati-hati, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Termasuk di dalamnya sifat wanita yang terpuji, yaitu yang menjaga kesucian, kemaluan, aurat, menjaga kehormatan, kemuliaan, kegadisan, keperawanan, adalah tidak keluar rumah dan tidak keluar rumah dengan tidak keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Dengan memakai minyak wangi. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang keluar rumah memakai minyak wangi agar laki-laki mencium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk di dalamnya sifat wanita terpuji, yaitu wanita-wanita yang menjaga kemuliaan, kesucian, kehormatan, kegadisan, keperawanan, adalah wanita-wanita yang tidak memperlihatkan perhiasan, kecantikan, dan keindahan dirinya. Contoh, kecantikan wajah. Mungkin di antara wanita-wanita yang hadir, mereka tidak bercadar. Silahkan. Itu adalah hak seorang wanita muslimah. Dan seorang itu adalah bercadar lebih afdal. Sebagian ulama menyatakan tidak diwajibkan. Tetapi ingat, kalau cantik lebih baik bercadar. Wanita-wanita yang cantik, bercadarlah. Ustadz, kalau saya tidak cantik berarti boleh tidak bercadar? Enggak, semua wanita cantik. Cuma ada wanita-wanita yang cantiknya berbeda-beda. Ada cantiknya ijma', cantiknya konsensus. Wah, ini cantik. Sampai wanita pun mengakui dia cantik. Maka ini lebih utama dia bercadar. Ya. Maka contohnya memperlihatkan wajah yang cantik. Yang kedua, memperlihatkan wajah yang penuh dengan make up di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, memperlihatkan perhiasan, baik itu anting pada telinga, kalung pada leher, cincin pada hidung.
ada cincin hidung, bahkan ada cincin kelopak mata. Termasuk di dalamnya, Bu, saya baru ingat, Bu, adalah wanita-wanita yang tidak memperlihatkan kecantikannya, yaitu alis-alis yang tidak ditutup, dahi-dahi yang glowing tidak ditutup, alis-alis yang dicoret-coret tidak ditutup. Ini termasuk dari tidak menjaga kesucian, kehormatan, aurat, keperawanan, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah memakai pakaian-pakaian yang indah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, baik warnanya, bentuknya, apalagi kalau sampai ketat, apalagi sampai tipis menerawang, terlihat bentuk tubuhnya dan warna kulitnya. Ini semua tidak terpuji dari seorang wanita muslimah. Nah, itu kira-kira ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat-sifat wanita yang terpuji. Saya ulangi, yang pertama adalah yang ahli taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ahli ibadah kepada Allah dengan segala macam jenis ibadahnya. Yang ketiga, ahli ilmu agama. Yang keempat, wanita-wanita yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Menjaga kesucian dirinya. Kesucian kemaluannya, auratnya, keperawanannya, kegadisannya, dan seterusnya. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Nah, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Jika seorang istri meminta cerai karena suami tidak mau bekerja dan memiliki hutang, apakah itu perbuatan yang salah? Tidak salah. Tetapi lebih baik sang suami dinasehati agar bekerja dan tidak berhutang. Kenapa? Wassulhu khair, yang artinya perdamaian lebih baik, terutama bagi keluarga yang sudah punya anak, karena anak akan kasihan kalau seandainya orang tuanya berpisah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya dengan wanita yang Jadi gini, Bu, perhatikan baik-baik, jangan ada yang ngobrol. Perhatikan baik-baik. Kapan wanita muslimah berhak menggugat cerai? Jawabannya adalah, atau meminta khulu suaminya. Jawabannya adalah ketika sang istri sudah merasa, kalau saya teruskan pernikahan ini, saya tidak akan taat kepada suami. Saat itulah dia berhak menggugat cerai. Baik karena suami dia buruk akhlaknya, buruk ibadahnya, buruk tidak menafkahinya, dan seterusnya. Ya, maka itu batasannya. Kapan seorang istri berhak menggugat cerai? Saat kalau dilanjutkan pernikahan ini, saya takut nusyuz, Ustaz. Saya takut durhaka kepadanya, Ustaz, karena dia tidak menafkahi. Saya takut durhaka kepadanya, Ustaz, karena setiap mau bergaul seperti saya melihat kera, Ustaz. Lalu kenapa dulunya mau dinikahin? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya dengan wanita yang bekerja, belum menikah dan tidak ada orang tua, sudah meninggal? Boleh wanita bekerja, tidak ada larangan, asalkan tidak melanggar syariat Islam dan tidak melalaikan kewajiban. Kalau dia sebagai istri, maka dia wajib melayani suami dan mengurus anak-anaknya dan mengurus rumahnya sebelum dia bekerja.
Tetapi kalau seandainya dia belum menikah, maka dia boleh bekerja asalkan tidak melanggar syariat Islam, seperti membuka aurat, seperti berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram saat bekerja, bersafar tanpa mahram saat bekerja, atau penyimpangan-penyimpangan perempuan muslimah lainnya dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Apakah wanita yang tidak menjaga kemaluannya karena fakir ilmu dan suaminya tidak pernah mendidik dan mengajarkan ilmu agama, wanita tersebut tidak bisa meraih surga meskipun sekarang sudah bertaubat, patuh kepada suami dan sekarang menjadi guru mengaji karena sudah menuntut ilmu agama? Wanita yang bertobat dari dosa, dan siapa saja yang bertobat dari dosa, maka dia seperti tidak berdosa. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Allah Maha Pengampun, bertobatlah dari dosa. Apa hukum cadar bagi wanita yang sudah tua? Jika wanita keluar rumah ada kepentingan belanja, bagaimana hukumnya? Cadar wanita yang sudah tua, jangankan wanita yang sudah tua, yang masih muda saja hanya sifatnya afdal bercadar. Ya, tetapi para ulama bersepakat bercadar lebih afdal daripada tidak. Ya, bercadar lebih afdal daripada tidak. Wanita keluar rumah untuk kepentingannya boleh. Kalau seandainya sudah menikah, harus dengan izin suaminya. Kalau diizinkan boleh keluar, tetapi tidak boleh berdandan, memperlihatkan keindahan, perhiasan dan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan kalaupun keluar janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan. Apa hukum jika seorang istri membantu suami mencari nafkah karena memang untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak? Sudah saya jawab tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum wanita yang berjual di tempat umum yang ada ikhtilatnya, musik, namun itu menjadi tempat mencari nafkah utama? Maka jawabannya, jika ada yang tidak ada musik, tidak ada ikhtilat, lebih afdal. Jikapun harus mencari di situ, maka dia wajib menjauhkan diri untuk tidak berikhtilat, berusaha maksimal untuk tidak berikhtilat. Wallahu a'lam. Saya dan suami alhamdulillah semua ibadah kami lakukan, salat malam, salat duha, ikut kajian-kajian, zikir pagi dan zikir petang. Tapi yang mengganja dalam hati saya, tidak bisa ngaji. Kalau ngaji pakai huruf Latin, mau belajar mengaji malu karena sesuatu hal. Apakah ibadah yang saya lakukan diterima? Urusan diterima atau tidak, urusan Allah. Tetapi yang kita bisa bicarakan adalah sah atau tidak secara ilmu fikih. Jikalau sesuai dengan sunnah Rasul, maka sah. Dan saya nasihatkan, belajarlah untuk mengaji. Ya, undang guru privat, bayar setiap bulannya berapa. Insya Allah bisa. Wallahu a'lam. Apa hukum umrah atau haji tanpa didampingi mahram? Saya lebih condong kepada pendapat ulama, tidak boleh, tidak berhaji kecuali dengan mahramnya. Wallahu a'lam, meskipun haji wajib, umrah wajibah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusafil marah illa wa ma'adhi mahram. Seorang wanita tidaklah bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Wallahu a'lam. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain. Mohon nasihatnya Ustaz agar diri ini bisa bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika saya dan suami memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk berbakti kepada orang tua, terkadang muncul was-was pikiran bagaimana nanti ekonomi ke depannya, sedangkan belum ada pekerjaan di kampung. Jawabannya adalah, selama seorang bersandar kepada Allah, kemudian berusaha, pasti Allah memberikan rezeki. La tastabti'ur rizqa, kata Rasulullah SAW. Janganlah kalian menganggap rezeki itu terlambat.
Kenapa? Karena semua orang fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rizkinya. Jadi berusaha, berbaktilah pada orang tua, dan itu termasuk daripada yang mendatangkan rezeki. Yakinlah, bakti orang tua adalah amalan yang mendatangkan rezeki, keberkahan bagi seorang anak. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang suami menafkahi istrinya yang disamakan dengan anak angkatnya dan juga mertua istrinya yang dulu? Bagaimana kedudukan anak angkat dengan anak tiri? Anak angkat adalah orang lain, tidak ada hubungannya sama sekali. Anak angkat adalah orang lain yang dinafkahi. Sedangkan anak tiri adalah anak dari istri misalkan. Misalkan laki-laki menikah dengan janda punya anak, berarti ini adalah anak tiri. Maka anak tiri tetap yang menafkahi adalah sang ibu atau sang bapak, bukan suami yang baru dari istri tersebut. Sedangkan anak angkat juga demikian, dia adalah orang lain, bisa dinafkahi, bisa tidak dinafkahi, dan tidak bisa disamakan antara keduanya. Wallahu a'lam. Karena anak tiri dinafkahi oleh bapaknya kandung dan ibunya yang kandung. Sedangkan suami baru dari ibunya ini tidak wajib menafkahi anak tiri. Wallahu a'lam. Bagaimana sebagai seorang muslimah yang mempunyai posisi sebagai pendidik di sekolah, di mana perlu totalitas dalam menjalankan amanah di sekolah, sehingga dituntut untuk banyak waktu di sekolah, sehingga banyak keluar rumah? Jawabannya adalah tidak mengapa untuk keluar rumah kalau ada hajat, dan di antara hajat adalah bekerja, asalkan menjaga tadi tidak bertabarruj, tidak berdandan memperlihatkan kecantikan, perhiasan dan keindahan dirinya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Banyak para penuntut ilmu terutama wanita, tapi kebanyakan mereka merasa sombong dengan ilmunya. Bahkan terkadang ada yang diberi amanah, tidak amanah. Bahkan merasa angkuh dan sombong dengan ilmu, serta amanah yang dititipkan. Tolong nasihatnya. Semestinya seorang yang menuntut ilmu agama, dia amanah. Karena ketika dia menuntut ilmu agama yang pertama kali wajib dia tuntut adalah ilmu akidah. Dan ilmu akidah mendorong seseorang harus untuk amanah. Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi yang tidak beramanah. Ya, semestinya seorang yang menuntut ilmu agama lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Semestinya orang yang menuntut ilmu agama tidak boleh sombong, karena sombong adalah tanda orang tersebut kurang ilmu agamanya. Yang banyak ilmu agamanya tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Jika ada orang-orang yang bodoh yang membicarainya, maka dia akan mengucapkan salama, semoga keselamatan atas kalian. Saya tidak perlu meladainya. Dia lebih tawadhu, rendah diri saat menghadapi orang lain karena ilmu agamanya. Kalau ada orang menuntut ilmu tetapi sombong, tetapi tidak amanah, ini berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam. Saya punya saudara tiri satu bapak tapi beda ibu. Apakah boleh saya menjauhi saudara tiri karena sering dikecewakan dan bikin sakit hati? Jawabannya, saudara tiri adalah saudara sedarahmu, sebapak. Tidak boleh memutuskan hubungan rahim. Kalau seandainya sering dikecewakan, dinasehati, tetapi memutuskan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Saya pernah menolak berjabat tangan dengan paman suami
Namun saya dikucilkan sampai saat ini. Saya jika ada acara keluarga lebih memilih tidak hadir agar tidak berjumpa dengan paman tersebut. Apakah saya salah? Tidak salah ibu. Namun saya tidak bermaksud memutus silaturahim. Bagaimana sebaiknya saya bersikap? Sebaiknya bersikap tetap menghadiri acara-acara keluarga. Ya. Dan ibu tidak salah untuk tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Disebutkan sifat ketiga muslimah yaitu alim terhadap ilmu agama, bukan ilmu dunia. Jadi pertanyaan saya, apakah tidak boleh dibagi antara ilmu agama dan ilmu umum seperti ilmu pendidikan, contohnya ilmu matematik dan lain-lain. Ilmu-ilmu umum selain ilmu agama adalah sarana jika digunakan untuk kepentingan agama, baru dia mendapatkan pahala. Adapun jika hanya sekedar ilmu umum, maka tidak ada pahalanya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan ilmu dunia seperti ilmu pendidikan? Apakah tidak ada manfaatnya? Seperti yang sudah saya sebutkan, semua ilmu-ilmu selain ilmu agama, maka dia adalah sarana. Apabila diniatkan untuk ilmu agama, maka dia adalah banyak berpahala. Ya, wallahu a'lam. Mohon doanya Ustadz untuk suami saya agar segera mendapatkan hidayah dari Allah. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Semoga suami-suami kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum istri yang safar tanpa mahram karena kerjaan dan sudah mendapat izin dari suami? Izin suami itu adalah maksiat dari suami dan tidak boleh ditaati. Seorang perempuan tidak boleh bersafar tanpa mahram kecuali dalam keadaan sangat darurat. Di antara keadaan sangat darurat adalah menyelamatkan nyawa atau agar terhindar dari kecacatan tubuh. Wallahu a'lam. Apa seorang istri berdosa saat mendoakan keburukan untuk suami dan merasa terkekang dengan rumah tangga? Lalu bagaimana menasihati istri tersebut? Tetapi istri juga tidak ingin bercerai dan selalu merasa sakit hati terhadap suaminya. Padahal suami tetap bertanggung jawab dalam nafkah, tetapi selalu berkata yang selalu menyakiti hati si istri. Yang seperti ini jangan bercerai, tetapi seorang istri duduk bareng dengan suami. Dan saya kasih tips ibu-ibu untuk bisa berbicara dari hati ke hati, deep talk dengan suami. Yang pertama, urus perutnya dulu, kasih makan yang enak sesuai dengan kesukaannya. Yang kedua, kemudian urus kemaluannya, layani dia di atas ranjang dengan sebaik-baiknya. Setelah itu dia sudah terpuaskan perut dan kemaluannya, maka barulah berbicara dengan baik-baik, santun, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang terpaksa harus mencari nafkah dan bekerja di luar rumah, serta harus selalu berkomunikasi dengan laki-laki bukan mahram, rekan kerja, mengenai pekerjaan, dan wanita tersebut tidak memiliki suami sehingga tidak ada yang menafkahi? Maka solusinya kasih menikah. Segera menikah. Segera menikah. Paham, Bu? Baik, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.